Para sahabat Mendoan yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Sabtu 7 Maret 2026 bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Bagaimana kabarnya hari ini? Loro Gunung Slamet Kidul Kalis Rahayu, Mugo Poros Dulur Selamat Lan Rahayu. Injil Tuhan hari ini dari Lukas 15, 1 sampai dengan 3, 11 sampai dengan 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik Bapa yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu terkerelah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Mendoan terkasih, perumpamaan anak yang hilang ini mau menjelaskan tentang Allah Bapa yang baik dan penuh belas kasih. Allah tidak hitung-hitung lagi akan dosa dan kesalahan kita. Pertobatan menjadi kunci, dan Allah pasti akan selalu mengampuni yang datang bertobat. Allah hadir dalam diri Putra yang terkasih, Yesus Kristus, yang menyapa, yang hadir bagi pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus hadir di sana, merangkul mereka, bahkan makan bersama dengan mereka. Dan itulah tanda bahwa Allah sungguh berbelas kasih.
Allah sungguh peduli pada orang-orang yang berdosa. Untuk itu, di masa Prapaskah ini, mari kita sadar diri akan dosa-dosa kita dan datang kepada Allah yang berbelas kasih, mohon ampun, sehingga kita pantas menyongsong Paskah yang cerah. Amin. Allah yang penuh kasih berkati kami semua agar kami sadar akan dosa kami dan bertobat, datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, agar kami siap menyongsong Paskah yang cerah. Berkati kami semua dan pekerjaan hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.